Majelis Ulama Indonesia (NTB) khawatir dengan fenomena pernikahan dengan mas kawin, sandal jepit, segelas air, ratusan butir telur dan uang sebesar Rp1.000 terjadi di NTB dan viral di media sosial beberapa waktu terakhir. MUI merasa khawatir dengan fenomena seperti ini karena kesakralan pernikahan dikhawatirkan akan menjadi rusak. Fenomena pernikahan dengan mas kawin yang terlihat nyeleneh ini, menurut Ketua MUI NTB, Prof. Haji Saiful Muslim, perlu dikaji secara mendalam oleh perguruan tinggi yang ada di NTB. Karena kejadian pernikahan yang menghebohkan ini bukan hanya terjadi sekali, tetapi ada beberapa kejadian yang berturut-turut. Nah, ini fenomena apa? Apakah seperti halnya orang yang itulah keadaan saya sesungguhnya, sehingga begitu nanti kalau sudah saya bisa memberikan sesuatu, mungkin pada saatnya saya akan berikan istri saya nanti apa yang dihajatkan, tapi sementara sekarang nggak bisa saya paksakan. Apakah ada kira-kira pikiran seperti itu yang yang ada di benak mereka di calon pengantin laki-laki ini? Nah, kita juga masih perlu harus kaji ulang lagi ya. Kita ingin cari tahu kepada mereka-mereka yang melaksanakan pernikahan itu sesungguhnya apa di benak mereka itu sehingga dia menetapkan mas kawinnya atau maharnya itu hanya sandal jepit, satu gelas air, apalagi telur ayam berapa biji gitu. Apalagi yang terakhir ini yang kita lihat itu Rp1.000 Rp1.000 juga ada gitu ya. Nah, jadi pertanyaan, yang kita khawatirkan itu jangan sampai menjadi permainan ya. Jadi rusaklah nilai sakralnya pernikahan itu. Itu kan kita melaksanakan sunnah Rasul itu ya. Sunnah Rasul. Jadi kalau kita tidak melaksanakan nikah maka bukan dari umatku kata Rasul kan. Nah, oleh karena itu maka ini perlu dikaji ya. Mungkin teman-teman kita di perguruan tinggi yang kita harapkan mengkaji hal ini, karena ini kalau hanya satu mungkin ya nyeleneh sendiri, tapi ini berturut-turut ini akhirnya kan. Ada yang menduga, Pak Prof, ada yang menduga ini supaya viral gitu Pak Dokter. Nah justru itulah makanya, kalau itu kan permainan ya, artinya permainan tidak, ini kan sementara yang namanya pernikahan itu adalah suatu kegiatan yang sangat sakral ya, sangat sakral itu bahwa kita dari barang haram menjadi halal itu kan sangat sakral ya. Jadi tidak bisa dipermainkan lalu karena ingin viral, ingin dikenal orang, ingin didatangi wartawan barangkali begitu ya. Nah ini juga jangan sampai orang berpikir seperti itu. Nah kita kawin ini kan ini sunnah Rasul ya, sampai Nabi bersabda seperti itu ya. Gitu. Jadi Nabi sudah bilang mengatakan paman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Apabila engkau tidak melaksanakan sunnahku maka kau bukan bagian dari aku kata Nabi kan. Kan begitu. Jadi nikah itu adalah sunnahku kata Nabi ya. Nah, seperti itu begitu sakralnya pernikahan ini. Oleh karena itu jangan dijadikan permainan ya atau sekedar iseng-iseng ya. Ya karena keinginannya viral, karena ingin dibicarakan orang di mana-mana gitu ya. Nah saya kira ini perlu dicermati betul ini apa sih motivasinya sehingga dia melaksanakan kegiatan seperti itu. Memang dia orang miskin betul, memang tidak punya apa-apa ya. Kan bisa dengan baca Al-Quran itu kan lebih berharga. Ya kan? Atau dengan seperti halnya yang biasa itu dengan seperangkat kain salat itu kan. Dengan Al-Quran itu malah lebih berharganya sangat luar biasa. Disuruh ngaji itu di depan penguru, di depan saksi. Nah kalau sudah disuruh ngaji coba baca surat ini, kalau mana juz ini dia ngaji. Setelah selesai dan benar begitu hadiahnya itu bacaannya, maka baru pelaksanaan akad nikah. Dan sudah dibacakan Al-Quran. Jadi mas kawinnya itu dibacakan Al-Quran surat ini kan begitu. Pak Prof, mungkin dalam anjuran agama kita gimana sih seharusnya mahar niki Pak Prof? Ya memang mahar itu kan sesuai dengan tingkat kemampuan ya. Jadi si istri itu pun juga dia harus tahu kemampuan calon suaminya. Jadi ini kan namanya nikah itu suka sama suka.
sehingga tidak saling memberatkan, tapi terpenuhi ya syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang wajar lah ya, yang wajar. Jangan seperti orang main-main. Kalau namanya sandal jepit itu kan sepertinya main-main, ya kan? Padahal ini kan pernikahan itu kan sangat sakral, gitu. Jadi itu saja barangkali, oleh kan perlu ini Pak, perlu dikaji lah. Jadi nanti perguruan tinggi itu ngambil peran untuk itu. Pak, Sehingga ya mungkin perlu ada peran dari penghulu atau pihak desa atau keluarga gitu, Pak? Ya saya kira semuanya Pak ya, mulai dari keluarga. Kalau keluarga dia tidak punya pengetahuan tentang itu, ya mungkin bisa minta tolong penghulu, bisa minta tolong tokoh di masyarakatnya di sekitar situ, ya untuk memberikan penjelasan bahwa makna pernikahan itu seperti apa. Gitu. Ya, memang sih tidak ditentukan harus seperti ini, tapi bagaimanapun juga jangan menjadi semacam permainan lah ya, permainan jangan sebagai dagelan gitu ya. Ini pernikahan ini kan sakral. Kita mulai mau akad nikah itu bersahadat dulu, baca selawat dulu, ya, dan disaksikan oleh banyak orang karena sakralnya itu. Kalau tidak ada saksi, tidak mungkin ada pernikahan. Tidak ada wali juga tidak mungkin ada pernikahan. Kan begitu. Jadi itu sangat sakral. Gitu. Jadi oleh karena itu, maka mari kita jaga kesakralan itu. Orang ini dari barang haram kita tidak boleh bertemu, tidak boleh campur sama orang, tiba-tiba jadi halal. Yang haram itu jadi halal. Itulah pernikahan itu seperti itu. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, baca selawat, saya nikahkan kamu dengan si A, si B, anaknya ini, maka sahlah dia jadi suami istri. Itu kan luar biasa nilainya itu. Derajatnya luar biasa. Atas nama Allah lagi kan. Kita syahadat dulu baru kita mulai melaksanakannya. Berarti Pak Prof, fenomena seperti ini jangan sampai dilanjutkan lah begitu Pak? Ya, yang wajar-wajar sajalah ya. Kalau memang dia tidak ada kemampuan sama sekali, ya kan bisa kan ada juga dibayar tunai, tidak dibayar tunai kan ada kan. Pokoknya dia bilang, mas kawin saya 1 juta, dibayar dilunasi setelah ini kapan begitu akadnya kan. Kan itu makanya kan ada dibayar tunai. Makanya kalau di akad itu kan artinya begitu selesai pernikahan langsung mas kawinnya atau maharnya itu langsung diserahkan di depan penghulu, di depan yang hadir sebagai saksi. Kan itu tujuannya seperti itu. Kita kan memuliakan agama Allah, itulah kita tujuannya. Jadi jangan hanya sekedar senang sesaat gitu ya. Nah, tetapi itu tujuan kita itu adalah bagaimana melaksanakan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya bila kita ingin sukses gitu ya. Gitu. Jadi kita lihat saja itu contoh-contoh para tuan guru kita kalau menikahkan putra putrinya, kalau orang-orang tua menikahkan, bagaimana sakralnya pekerjaan itu gitu ya. Jadi kan contoh-contoh yang baik yang harus kita ikuti. Jadi jangan seperti permainan. Itu bagaimana, saya juga khawatirnya itu begini Pak ya. Bagaimana kok orang tua si perempuan itu kok tidak berkomentar. Itu kan mestinya kan ada saran, petunjuk, nasihat dari calon mertuanya. Jangan seperti itu, nanti diketawakan orang, kita dikira main-main segala macam. Mestinya kan begitu. Loh kok ini dibiarkan, didiamkan itu. Tujuannya apa gitu. Maka ini perlu dikaji. Motivasinya apa, supaya dia sehingga dia seperti itu. Pak Prof, bisa penghulu sebelum menikahkan itu memberikan saran kepada kedua mempelai dan orang? Saya kira bagus ya. Jadi begini maksud saya ya. Jadi kalau orang tua itu tidak punya kemampuan ilmu ya, tanyalah kepada orang yang ada di sekitarnya yang punya ilmu tentang itu. Sampaikanlah hajatnya kepada seperti tadi penghulu, dianggap orang tua di situ, atau mungkin ada tokoh agama yang lain, umpamanya dimintai pendapat, saya mau nikahkan anak saya, keadaannya seperti ini, bagaimana kalau hanya dia kemampuannya hanya sandal jepit 1 pasang. Nah itu cobalah. Saya kira
mungkin ada orang banyak yang apa namanya bersimpati ya, bersimpati untuk bagaimana mendorong supaya tidak seperti itu. Itu. Jadi saya kira hal-hal yang baik itu memang perlu kita mendapatkan nasihat, petunjuk daripada orang-orang tua kita di sekitar kita ya. Jangan hanya sekedar emosi sesaat, ya euforia sesaat, mau nikah kemudian ingin dikenal orang, masuk koran, masuk TV, masuk TV barangkali begitu ya. Jadi sama halnya dengan menikahi dua wanita sekaligus contohnya, bukan sah dan tidak sahnya, tetapi gimana ya, apa rasanya itu seperti apa gitu. Enggak wajar coba makanya kan. Dan jangan lupa bahwa ketika dia sudah menikah dua-dua tidak mungkin sekaligus kan, mesti satu-satu. Jadi statusnya berubah. Jadi untuk nikah yang kedua itu status laki-lakinya berubah. Kalau tadi yang pertama dia nikahkan sama-sama, ditanya sama penghulunya atau kuahnya itu, ini masih bujang apa enggak? Masih bujang, dua-duanya ya Pak ya. Masih bujang kan, dicatat di situ ya. Perempuannya juga begitu, laki-lakinya begitu. Belum nikah. Tapi ketika nikahnya yang berikutnya, yang kedua, pada waktu beda hanya berapa menit, nah itu statusnya si laki-laki ini sudah menjadi suami orang. Nah kan begitu toh. Ini jadi statusnya berubah. Sekaligus Pak Prof ya. Iya, enggak bisa sekaligus. Gimana cara sekaligus? Dua orang jadi apa namanya? Jadi apa? Jadi wali. Kan enggak mungkin. Mesti ada jedanya. Selesai yang satu, baru yang satu kan begitu. Nah, artinya statusnya bisa langsung berubah kan? Kalau ditanya di dalam pendaftaran nikah itu sudah punya istri, enggak bisa dia bilang tidak. Karena sudah walaupun kawinnya baru beberapa saat yang lalu. Kan begitu. Nah, itu jadi hal-hal seperti itu kan mungkin tidak lazim di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, oleh karena itu perlu ada memberikan pemahaman supaya agama ini tidak dijadikan bahan-bahan olok-olokan atau bahan mainan, bahan apalah, supaya dia ingin terkenal, dia ingin dikenal orang, sehingga dia melakukan sesuatu hal yang tidak lazim. Kan begitu jadinya.